Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyawada Nimada dengan NIM 21002085025 dari kelas Pedakal 0. Di sini saya akan memaparkan materi filsafat ilmu terkait tokoh filosof aksiologi. Adapun tokoh yang saya ambil yaitu Jean-Paul Sartre. Beliau lahir di Paris, Prancis pada tanggal 21 Juni 1905. Dia adalah anak dari pasangan Anne-Marie Schweitzer dan Jean Baptiste. Sartre adalah filsuf terkenal dengan pemikiran eksistensialismenya. Ia mendapatkan hadiah Nobel berkat karyanya yang memberikan pencerahan. Dia tumbuh sebagai pribadi yang terasing dan terkucil. Dia sering menghabiskan waktunya dengan berkhayal dan melamun. Dia menemukan kesenangannya pada perpustakaan pribadi kakeknya, Charles Schweitzer, yang dipenuhi ratusan buku serta tumpukannya tidak teratur. Pada usia 10 tahun, Sartre belajar di rumah. Ibunya memasukkannya ke Les Henri VII di Paris. Saat usianya 12 tahun, ibunya menikah lagi dan ia merasakan pernikahan ibunya itu sebagai bentuk kehilangan dan pengkhianatan. Ketika Perang Dunia Kedua meletus, Sartre bergabung menjadi tentara. Kelainan pada matanya menyebabkan Sartre bekerja pada bagian meteorologi di Prancis Timur yang bertugas meluncurkan balon udara guna menguji arah angin. Pada tahun 1940, ia ditawan tentara Nazi Jerman. Namun pada tahun 1941, ia berhasil melarikan diri dan secara diam-diam pulang ke Paris. Semasa di penjara, ia menghasilkan karya filsafat yang berjudul Being and Nothingness. Usai Perang Dunia Kedua, ia menjadi tokoh yang dipuja. Di mana-mana tiba eksistensialisme menjadi sesuatu yang ia gemari. Ia pun diundang mengajar di berbagai penjuru dunia. Gagasan-gagasannya pun kian tersebar luas berkat kedudukannya sebagai redaktur sebuah majalis Prestitious Les Temps Modernes atau zaman modern, yang namanya diambil dari salah satu judul film terkenal Charlie Chaplin. Dalam masa Perang Dingin, ia juga menulis karya pertamanya yang berbau Marxist berjudul Critique de la Raison de la Critique atau Critique of Dialectical Reason. Pada tahun 1964, ia dianugerahi hadiah Nobel bidang sastra yang dengan segera ditolaknya atas alasan politik. Sartre adalah sosok yang kritis dan progresif dalam karya-karyanya. Selain itu, ia juga terkenal sebagai seorang dermawan. Karya dramanya antara lain Les Mousses atau The Fils dan Crispus atau No Exit. Di samping itu, ia juga dikenal publik sebagai filsuf yang sangat aktif, mempublikasikan kritis sastranya. Ia telah menulis hasil observasi mengenai Baudelaire tahun 1974 dan Jean Genet tahun 1952. Pada tahun 1968, bersama dengan invasi Uni Soviet atas Czechoslovakia, ia berpihak pada penduduk pribumi Aljazair dalam Perang Prancis. Keberpihakannya membuat dirinya masuk dalam daftar orang yang paling dicari saat itu. 5.000 veteran Prancis berbaris menyusun Champs Elysees dan meneriakkan bunuh Sartre. Pada 15 April 1980, Sartre meninggal dunia dalam usia 75 tahun sebagai bukti penghargaan dan penghormatan yang diterimanya. Ribuan orang yang memadati jalan Paris mengantarkan kepergiannya untuk terakhir kalinya. Adapun arti dari aksiologi, yaitu aksiologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi nilai kejujuran ilmu, penyelidikan tentang prinsip-prinsip. Secara etimologis, istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno. Terdiri dari kata aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Selanjutnya, pemikiran Jean-Paul Sartre tentang aksiologi. Menurut beliau, esensi manusia tidak bisa dijelaskan dengan abstraksi di dalam benak manusia. Misal, ketika kita melihat alat hitung yang bernama kalkulator, secara langsung kita bisa memproyeksikan benda ini berdasarkan pada asal-usul dan fungsinya. Dalam pandangan Sartre, hal ini tidak dapat dilakukan kepada manusia. Sartre berpendapat bahwasanya manusia harus memiliki eksistensi terlebih dahulu sebelum memiliki esensi, bukan sebaliknya.
Ia banyak sekali mengkritik filsuf-filsuf terdahulu yang menjelaskan bahwasanya manusia adalah produk Tuhan dan Tuhan telah memiliki konsepsinya terhadap makhluk ciptaannya yang satu ini. Sartre membagi eksistensi menjadi dua tipe, yaitu etre pour soi atau ada bagi dirinya sendiri, dan etre en soi, ada pada dirinya. Benda-benda memiliki eksistensi yang berbeda dengan manusia. Namun di sisi lain, benda-benda ini atau etre en soi membantu manusia untuk menemukan esensi diri. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan terkait tokoh filosof aksiologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman untuk menambah wawasannya. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.